Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenalah Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Saking banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Yang artinya, jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, engkau takkan sanggup untuk menghitungnya. Kalaupun kita ingin mengumpulkan ranting-ranting yang ada di dunia ini, kita jadikan sebagai penanya. Daun-daun yang ada di dunia ini, kita jadikan sebagai kertasnya. Air laut, air samudra, kita jadikan sebagai tintanya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tallahi, demi Allah, itu tak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita ialah nikmat kesempatan, umur yang panjang, dan tak lepas dari dua nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi penutup dari segala Nabi, yang mana baru lahirnya saja telah membuat guncang para malaikat Allah. Man huwa, siapakah dia? Tak lain dan tak bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ialah Rasul, karena ialah Nabi yang telah merintis umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Ada satu kisah di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke kota Taif. Sesampainya beliau di sana, beliau tidak disambut dengan ahlan wa sahlan. Beliau tidak disambut dengan Sidenan Nabi, Sidenan Nabi, Sidenan Nabi. Tetapi apa? Sesampainya beliau di sana, ia dilempar dengan batu, ia dilempar dengan kayu, ia dikatai sebagai orang gila. Bahkan lebih mirisnya hadirin, beliau dikata-katai orang gila dan beliau dilempar oleh kotoran unta. Salah satu lemparan tersebut membuat pelipis kepala baginda Rasulullah SAW berdarah. Rasulullah naik ke atas satu bukit. Sampainya beliau di sana, datanglah Malakul Jabal, malaikat penjaga bukit di atas langit. Malaikat itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjuk bukit yang paling tinggi, biar aku timpahkan kepada mereka." Kalau kita hadirin, kalau kita berada di posisinya Nabi, kita datang ke kampung orang, sesampainya kita di sana, kita digatai sebagai orang gila, kita dilempar kotoran, kita dilempar kayu, dilempar batu, mungkin kita akan marah, mungkin kita akan dendam. Tetapi Rasulullah tidak begitu hadirin. Beliau mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, keluarkan tulang sulbi mereka yang akan menyembah engkau dan tidak akan mempersekutukan engkau." Salah 100% pada hari itu, kaum Taif bersyahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Baik, pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Saat Kita Meninggal. Berbicara kita soal kematian. Kematian itu adalah hal yang sudah pasti, sepastinya pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, halaman 461 ayat 30, posisi paling kanan sebelah bawah, yang berbunyi, "Innaka mayyitu wa innahum mayyitun." Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka pula akan mati. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita hadirin bahwasanya kita semua pasti akan mati. Kematian tidak memandang status seseorang. Baik engkau presiden, baik engkau gubernur, baik engkau pejabat, polisi, tentara, guru, semua akan mati. Bahkan Rasulullah SAW saja pun tetap akan mati. Ingat hadirin, jika ada orang yang mengajak kita ke dalam kebaikan, jangan kita tunggu-tunggu. Jangan kita tunda-tunda. Jangan tunggu nanti keburu mati.
Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Ingat, kain kafan tidak memiliki kantong. Apa yang kita bawa hadirin? Apa yang kita bawa ke akhirat nanti? Ialah iman dan amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, Yatsba'ul mayyita salasun. Yang ikut orang ke kubur ada 3. Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, amalnya. Wa amaluhu, dan hartanya. Fayarji'u isnani. Dan 2 yang akan pulang. Ahluhu, keluarganya. Lihatlah hadirin. Keluarganya akan pulang. Ibunya akan pulang. Bapaknya akan pulang. Neneknya akan pulang. Tantenya akan pulang. Semua keluarganya akan pulang. Tidak ada istilah seorang suami yang rela dikubur hidup-hidup bersama dengan istrinya yang telah meninggal. Begitupun sebaliknya hadirin. Tidak ada seorang istri yang rela dikubur hidup-hidup bersama dengan suaminya yang telah meninggal. Yang kedua hadirin, amaluhu, hartanya. Mobilnya akan pulang, uangnya akan pulang, emasnya akan pulang, semua hartanya akan pulang. Tidak ada hadirin sejarah seorang yang ingin dikubur bersama dengan semua hartanya hadirin. Walakinna yabqa wahidun, akan tetapi satu yang akan tinggal. Apa itu hadirin? Amaluhu, amalnya. Kau sombong karena uangmu banyak, kau sombong karena hartamu banyak, kau sombong karena rumahmu sebesar istana, tapi itu semua tidak akan kau bawa ke kubur, tidak akan membuatmu masuk surga, tidak akan membuatmu selamat dunia akhirat. Yang kau bawa ke akhirat nanti adalah amalmu. Yang kau bawa ke akhirat nanti adalah solatmu. Yang kau bawa ke akhirat nanti adalah pahalamu. Oleh karena itu hadirin, sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebelum kita semua menghadap kepada Allah, perbanyaklah kita beramal, perbanyak amal kita, perbanyak semua kebaikan kita. Karena kenapa? Satu inti yang kita bawa saat kita mati hadirin, yaitu amal kita. Hartamu tidak akan menyelamatkanmu di akhirat. Hartamu tidak akan membelamu di akhirat nanti. Akan tetapi amalmu yang akan menyelamatkanmu di akhirat nanti. Yang akan menyelamatkanmu di akhirat. Dan yang akan membuatmu masuk ke dalam surga. Oleh karena itu hadirin, makanya ketika ada orang yang mengajak kita dalam kebaikan, jangan kita tunda-tunda. Jangan kita tunggu-tunggu. Karena kenapa? Tidak ada yang tahu kapan kematian akan menghampiri kita hadirin. Bisa saja melangkahkan kaki kita keluar dari tempat ini, Allah langsung mencabut nyawa kita. Bisa saja saat kita berhenti, saat kita bernapas hari ini, Allah mencabut nyawa kita. Tidak ada yang bisa menebak kematian hadirin. Karena misteri yang paling susah dipecahkan hadirin, bahkan tidak ada yang bisa memecahkannya hadirin, adalah kematian. Sepintar apapun seseorang, ia tidak akan bisa menebak kapan kematian akan menghampirinya. Mungkin cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur makila wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.